Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana Zamani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai aspek hukum dalam pembangunan, yaitu yang menjadi prasyarat dalam makul aspek hukum dalam pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Wijoyo Kurniadi STMM. Berbicara mengenai aspek hukum, maka yang pertama saya bahas yaitu sistem hukum. Sistem hukum di beberapa negara pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, common law dan civil law. Sekitar 60% dari negara-negara di dunia menggunakan sistem civil law dan 35% menggunakan common law. Dan sisanya menggunakan campuran antara civil law, common law, dan agama. Untuk common law, pada umumnya bukan merupakan hukum tertulis. Hal ini berarti tidak ada kumpulan peraturan hukum. Common law lebih mengandalkan pada kemampuan dari beberapa pihak, seperti misalnya keputusan legislatif yang diambil berdasarkan kebiasaan dan atau pengalaman terdahulu, seperti misalnya keputusan pengadilan yang sudah pernah diambil dapat menjadi acuan pada kasus yang serupa. Yang kedua, civil law. Negara dengan sistem hukum civil law memiliki peraturan hukum yang lengkap, berkesinambungan dan terus diperbaharui untuk segala hal yang mungkin diajukan ke pengadilan. Hukum dan peraturan yang berlaku dibedakan dalam beberapa kategori hukum dan jenis hukuman. Kemudian berikut yang dapat saya bahas, yang dapat saya paparkan, yaitu pembahasan 1 mengenai prinsip dasar kontrak, pembahasan kedua mengenai administrasi dalam kontrak, pembahasan ketiga mengenai aspek yang terkandung dalam kontrak, pembahasan keempat mengenai klaim konstruksi, pembahasan kelima mengenai prosedur klaim, pembahasan 6 mengenai penyelesaian sengketa konstruksi, dan yang terakhir pembahasan ke-7 yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu prinsip dasar kontrak. Untuk Indonesia, pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam pasal 13 KUH Perdata, yaitu yang berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kemudian untuk kontrak kerja konstruksi, di Indonesia kita memiliki satu undang-undang, yaitu UJK nomor 2 tahun 2017, Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kemudian yang kedua UU nomor 24 tahun 2009, Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dalam pembahasa serta kebangsaan. Kemudian UU nomor 11 tahun 2002 tentang cipta kerja. Yang kedua yaitu peraturan pemerintah yang diatur dalam PP nomor 22 tahun 2020 mengenai peraturan pemerintah nomor 54 atau 54/2016, perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah, yang ketiga, peraturan presiden atau Perpres. Dengan Perpres 12/2021 yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2001 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kontrak yang lazim digunakan dalam dunia konstruksi berdasarkan cara pembayaran menurut Perpres nomor 54 tahun 2010. Yang pertama yaitu lansam kontrak. Lansam kontrak yaitu kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dengan ketentuan yaitu yang pertama jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga. Kedua, semua proses sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang atau jasa. Selanjutnya, pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai isi kontrak. Lalu, sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran. Lalu, total harga penawaran bersifat mengikat dan serta tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah atau kurang. Selanjutnya, harga satuan atau unit price. Kerja harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Ketentuan sebagai berikut yaitu yang pertama, harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu. Kedua, volume atau kuantitas pekerjaan masih bersifat perkiraan dan pada saat kontrak ditandatangani. Jadi masih tergantung pada kondisi lapangan dapat menyesuaikan. Begitu juga untuk pembayarannya dapat disesuaikan dengan benar-benar pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa.
Kemudian dokumen kontrak dalam konstruksi berisi antara lain bab 1, instruksi kepada peserta lelang, yang berisi lingkup pekerjaan, sumber dana, peserta lelang, dan larang-larangan. Untuk bab kedua, lembar data pemilihan mengenai lingkup pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, dan bentuk-bentuk surat penawaran, fakta integritas, dan data isian kualifikasi. Bab ketiga, bentuk dokumen kontrak mengenai bentuk surat perjanjian dan bentuk surat perintah kerja. Bab keempat, persyaratan umum kontrak mengenai ketentuan umum pelaksanaan hak dan kewajiban, personil, peralatan, pembayaran, pengawasan mutu, dan penyelesaian sengketa. Bab kelima, syarat-syarat khusus kontrak memuat persyaratan yang spesifik pada kontrak yang dikerjakan. Bab keenam, kemudian spesifikasi teknis dan gambar mengenai detail spesifikasi dan gambar untuk pelaksanaan. Bab ke-7, daftar kuantitas dan harga untuk satuan atau lamsam atau gabungan. Bab ke-8, dokumen lain. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai administrasi konstruksi, kontrak konstruksi, yaitu keberhasilan penyelesaian proyek tidak saja hanya keberhasilan pencapaian sasaran proyek secara fisik sesuai dengan waktu, mutu, dan biaya yang telah direncanakan, namun juga bagaimana penyelesaian proyek tersebut dilaksanakan secara tertib administrasi. Secara umum, penyelenggaraan proyek pekerjaan konstruksi yang dilakukan secara kontrak melibatkan para pihak, yakni pemilik atau pengguna jasa, direksi pekerjaan, direksi teknis atau konsultan pengawas, dan kontraktor. Pihak penyelenggara proyek, yaitu yang pertama pengguna jasa. Menurut OJK nomor 2 tahun 2017, pengguna jasa adalah orang, perseorangan, atau badan sebagai pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi dan adalah pihak yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Hak pengguna jasa yaitu memperoleh hasil jasa konstruksi. Kewajiban pengguna jasa memenuhi ketentuan yang diperjanjikan. Pengguna jasa adalah pihak yang memilih dan menetapkan pengguna jasa dalam pengikatan hubungan kerja jasa konstruksi. Yang kedua, penyedia jasa. Menurut OJK nomor 2 tahun 2017, penyedia jasa adalah orang, perseorangan, atau badan pemberi layanan jasa konstruksi. Hak dari penyedia jasa yaitu untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa, dan kewajiban dari penyedia jasa yaitu melaksanakan layanan jasa konstruksi. Pemilihan penyediaan jasa hanya dapat diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan. Pembahasan selanjutnya, aspek-aspek yang terkandung dalam kontrak konstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jasa Konstruksi, yaitu berisikan bab 1 ketentuan umum pasal 1. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Untuk memahami aspek-aspek yang terkandung dalam kontrak konstruksi, kita perlu mengetahui peraturan yang mengatur tentang hal itu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terdapat pada pasal 6 sampai dengan pasal 67 yang berisikan tentang peraturan-peraturan dalam konstruksi mulai dari bentuk kontrak kerja, hak dan kewajiban para penyelenggara proyek, penggunaan tenaga kerja konstruksi, hingga jangka waktu dan pertanggungjawaban kegagalan bangunan. Selanjutnya, klaim konstruksi, yaitu klaim yang timbul dari sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dan pengguna penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, dan kompensasi lain. Dengan tertibnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang terus disempurnakan hingga terbaru saat ini OJK nomor 2 tahun 2017, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas dan memiliki kedudukan yang setara. Jenis-jenis klaim konstruksi. Dalam konteks suatu kontrak konstruksi, kedua belah pihak dapat mengajukan klaim satu sama lain dan jenisnya terbagi dalam yang pertama kompensasi waktu. Penyedia jasa dapat mengajukan tambahan waktu pelaksanaan atau tambahan kompensasi dari pengguna jasa atau beberapa konsesi seperti pengurangan dari persyaratan teknis atau spesifikasi bahan. Kemudian kedua, kompensasi biaya, yaitu pengguna jasa dapat mengajukan klaim pembebasan dalam pengertian pengurangan nilai kontrak dan atau percepatan atau penundaan dari pelaksanaan penyedia jasa.
Lalu untuk penyebab klaim oleh pengguna jasa, yaitu yang pertama pekerjaan yang cacat, yang kedua keterlambatan oleh penyedia jasa, dan yang ketiga pembelaan klaim. Lalu untuk klaim oleh penyedia jasa, yaitu yang pertama adanya keterlambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa, biasanya dalam bentuk gambar-gambar atau spesifikasi teknis. Selanjutnya perubahan-perubahan permintaan, gambar-gambar atau spesifikasi. Kemudian perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak diketahui. Lalu pengaruh reaksi dari pekerjaan yang bersamaan. Kemudian yang terakhir kontrak yang memiliki arti mendua atau perbedaan penafsiran. Unsur-unsur klaim konstruksi. Yang pertama yaitu waktu dimulainya pekerjaan yang disebabkan ketersediaan lahan, perubahan upah tenaga, perubahan material dan peralatan yang diperlukan baik jenis maupun kuantitas, perubahan metode kerja, penambahan pengawasan, administrasi dan overhead, penambahan waktu pelaksanaan, perbaikan atau pengerjaan ulang suatu pekerjaan, inefisiensi, cuaca, hambatan eksternal, mobilisasi, demobilisasi dan remobilisasi, perubahan peraturan, dan yang terakhir perubahan nilai tukar mata uang. Kemudian untuk prosedur klaim. Mengklaim artinya meminta atau menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang atau suatu organisasi, perkumpulan negara dan sebagainya berhak memiliki atau mempunyai hak atas sesuatu, menyatakan suatu fakta atau kebenaran sesuatu. Pengklaim yang pertama pengklaim orang yang mengklaim, yang kedua pengklaiman proses cara perbuatan mengklaim. Dalam Fidigrat Book, klaim diatur sebagai berikut. Klaim oleh pengguna jasa yaitu antara lain apabila pengguna jasa menganggap dirinya berhak atas oleh pembayaran apapun berdasarkan klausa mana saja dari persyaratan ini atau sehubungan dengan kontrak dan atau perpanjangan masa pemberitahuan cacat mutu, pengguna jasa atau engineer harus menyampaikan pemberitahuan dan rincian kepada kontraktor. Yang kedua, pemberitahuan yang berkaitan dengan perpanjangan masa pemberitahuan cacat mutu harus diberikan sebelum berakhirnya masa tersebut. Yang ketiga, data detail harus menyebutkan klausa atau dasar pengajuan klaim dan harus mencantumkan data pendukung atas jumlah dan atau perpanjangan yang dianggap berhak diperoleh pengguna jasa dalam kaitannya dengan kontrak. Kemudian untuk klaim kontraktor. Nomor yang pertama, jika kontraktor menganggap dirinya berhak atas perpanjangan waktu, penyelesaian dan atau pembayaran tambahan menurut klausa manapun dari persyaratan ini atau yang lainnya dalam kaitannya dengan kontrak, kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada engineer menyebutkan kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim. Yang kedua, jika kontraktor gagal menyampaikan pemberitahuan suatu klaim dalam jangka waktu 28 hari, waktu penyelesaian tidak akan diperpanjang. Kontraktor tidak berhak atas pembayaran tambahan dan pengguna jasa akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim. Kemudian yang ketiga, kontraktor harus menyimpan catatan lengkap sesuai dengan waktunya tentunya, yang mungkin diperlukan untuk mendukung klaim baik di lapangan maupun di lokasi lain yang dapat diterima oleh engineer. Kemudian, kontraktor harus menyampaikan kepada engineer suatu klaim secara detail disertai dengan data pendukung mengenai data dasar klaim dan perpanjangan waktu atau pembayaran tambahan yang diklaim. Kemudian dari penyampaian tersebut harus dilampirkan suatu berita acara, yaitu itu yang membuat perkuatan untuk mengklaim dari pihak kontraktor kepada penyedia jasa. Kemudian tanggal atau hari untuk klaim. Dalam Fidigrat Book disebutkan untuk klaim dari pengguna jasa, pemberitahuan harus diberikan sesegera mungkin setelah pengguna jasa menyadari atau harus menjadi sadar akan adanya kejadian atau hal-hal yang dapat menimbulkan klaim. Pemberitahuan yang berkaitan dengan perpanjangan masa pemberitahuan cacat mutu harus diberikan sebelum berakhirnya masa tersebut. Yang kedua, klaim oleh penyedia jasa. Yang pertama, pemberitahuan harus disampaikan sesegera mungkin dan tidak lebih dari jangka waktu 28 hari. Apabila batasan waktu tersebut dilanggar, maka kontraktor tidak berhak atas pembayaran tambahan dan pengguna jasa akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim. Banyak kontrak yang memberikan batas pengajuan klaim adalah 1 bulan atau 28 hari kalender setelah kontraktor menyadari atau seharusnya telah menyadari akan kejadian atau keadaan tersebut. Lalu penyelesaian sengketa konstruksi. Menurut UU/JK nomor 2 tahun 2017 pasal 88, sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah dan untuk mencapai kemufakatan.
Yang kedua, dalam hal musyawarah, para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat pertama tidak dapat mencapai suatu mufakat. Para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Yang ketiga, dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat kedua. Para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan menurut OJK. Kemudian yang keempat, tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat kedua meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kemudian selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana pada maksud keempat huruf A dan huruf B, para pihak dapat membentuk dewan sengketa yang dapat menyelesaikan penyelesaian sengketa tersebut. Kemudian dapat disimpulkan tahapan penyelesaian sengketa sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah untuk mencapai pemufakatan. Yang kedua, apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa berdasarkan apa yang tertulis dalam kontrak konstruksi. Yang ketiga, apabila penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa dapat menggunakan tahapan berikut, yaitu mediasi, konsiliasi tersebut. Mediasi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pramediasi, proses mediasi, negosiasi, dan proses akhir mediasi. Lalu yang ketiga yaitu arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter. Dalam arbitrasi ini wajib tercantum perjanjian tertulis, yaitu yang berisikan masalah yang dipersengketakan, nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrasi, tempat arbiter atau majelis arbitrasi akan mengambil keputusan, nama lengkap sekretaris, jangka waktu penyelesaian sengketa, penyelesaian kesediaan dari arbiter, dan pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa untuk arbitrase. Kemudian yang keempat yaitu Dewan Sengketa. Dalam Fidik Redbook Dewan Sengketa diterangkan yaitu yang pertama, para pihak harus menunjuk suatu dewan sengketa pada tanggal yang dinyatakan dalam data kontrak. Kemudian pada intinya yaitu dewan sengketa harus beranggotakan dari 3 orang. Kemudian terdapat juga penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu yang mempunyai aspek sebagai berikut, yaitu penggugat atau pemohon atau kuasanya, nomor 2 petugas pendaftaran, yang ketiga panitera muda perdata, kemudian petugas pendaftaran, lalu penggugat pemohon atau kuasanya, lalu kasir, lalu penggugat atau pemohon atau kuasanya, lalu petugas pendaftaran, lalu panitera atau sekretaris, kemudian ketua PN, kemudian panitera atau sekretaris. Dan dari berbagai bagian tersebut tentunya memiliki fungsi dan peranan masing-masing dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Yang dihasilkan yaitu putusan pengadilan disebut mempunyai kekuatan hukum tetap, ingred van vendish, yaitu berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum biasa yang dapat ditempuh lagi. Permohonan banding atau kasasi dapat diajukan ke paniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Berikut yaitu perbandingan penyelesaian sengketa antara mediasi, konsiliasi, dewan sengketa, arbitrase, dan pengadilan. Tentunya masing-masing penyelesaian tersebut memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Dan semuanya dapat dilakukan sesuai dengan pembahasan masing-masing antara penyedia jasa yang mengklaim atau pengguna jasa yang mengklaim. Dibagi menjadi pemilihan majelis, waktu, biaya, dasar putusan, keahlian, pengambil keputusan, solusi, kepastian hukum, kerahasiaan, eksekusi, dan hubungan antar pihak.
Baik, untuk kesimpulan, secara umum penyelenggaraan proyek pekerjaan konstruksi yang dilakukan secara kontrak melibatkan para proyek yakni pemilik atau pengguna jasa, direksi pekerjaan, direksi teknis atau konsultan pengawas, dan kontraktor. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antar pengguna jasa atau penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Untuk memahami aspek-aspek yang terkandung dalam kontrak tersebut, kita perlu mengetahui peraturan yang mengatur tentang hal itu. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu atau kompensasi. Sengketa yang terjadi dalam kontrak konstruksi diselesaikan dengan dasar musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya paparkan dalam materi mengenai aspek hukum dalam pembangunan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.